Minum air dingin saja bikin gigi sakit. Siapa lagi yang seberuntung aku jadi penyintas? Melintasi ke tahun 60-an. Kekurangan pakaian dan makanan, itu belum seberapa. Merusak kemanusiaan. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Kakak, makanlah yang enak. Ini aku sembunyikan saat makan. Kakak, si batu kecil tidak mau makan. Jarang-jarang Zhang Guifang si wanita jahat itu memberi kamu 1 butir telur. Simpan untuk dimakan sendiri. Jangan, ini aku khususkan untukmu. Kalau kamu tidak makan, kamu akan mati kelaparan seperti mama. Aku tidak mau kamu mati. Kalau kakak mati, batu kecil tidak akan punya keluarga lagi. Ah. Sistem pertanian bahagia telah diaktifkan. Gaji telah dibayarkan. Paket besar akhirnya datang. Sistem. Apa itu paket pemula? Paket pemula berisi 1 aborsi tanpa rasa sakit. 1 paket beras per hari dengan batas waktu. 1 ruang penyimpanan pribadi. Tiket pesawat dan kartu makan. Uang dalam jumlah besar. 8 lembar kupon makanan, paspor, kwitansi minyak, dan tiket lainnya. Sudah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan pribadi. Bagus sekali, sekarang ada harapan. Dengan jari emas ini. Tidak hanya bisa melindungi adikku, tapi juga membawanya menuju kesuksesan. Masuk ke sistem segera. Masuk ke sistem dengan kecepatan tinggi. Ruang sudah terhubung, ruang sudah terkoneksi. Pertama beli 2 petak tanah untuk benih ubi jalar. Bagus sekali. Dengan adanya sistem ini, aku tidak khawatir lagi soal makan dan minum. Bagus sekali. Dengan adanya sistem ini, aku tidak khawatir lagi soal makan dan minum. Sekarang ini, di mana-mana butuh surat pengantar. Kalau masih di keluarga Liu, aku dan Xiao Shitou akan mati karena wanita beracun itu suatu hari nanti. Menyeberangi waktu ke tahun 60-an. Satu-satunya keluarga yang aku punya di sampingku hanyalah adik laki-laki Xiao Shitou. Aku pasti tidak boleh membuatnya kecewa. Kecil, mau bawa Xiao Shitou kemana? Serahkan dia padaku. Serahkan anak itu padaku. Kalau kamu berani sentuh adikku lagi, aku akan laporkan kamu ke kantor keamanan. Bertarunglah dengan aku. Bunuh kamu, bunuh kamu. Zhang Guihua dan Yuzu juga anakmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Wajahnya hampir sobek. Kamu ngapain sih? Kamu pantas dapat ini. Zuzi cepat bangun. Kalau ada yang tidak adil, bilang sama Bibi. Bibi akan membela kamu. Guihua juga. Mengapa masih berdebat seperti anak-anak? Anak ini tidur sangat nyenyak. Suara sekencang ini pun tidak bereaksi. Apa yang tidak bereaksi? Itu Sang Guihua. Tidak tahu apa yang diberikan kepada Xiao Shitou. Makanya dia pingsan. Kau bicara sembarangan. Kau. Hei, ibu tiri ini. Setiap hari bahkan tidak memberi makan si batu kecil. Sekarang memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menjual anak dan mendapatkan uang. Aku sudah tahu semuanya. Cheng, apakah kamu masih ingin membantah? Hei, anak kelinci, jangan sembarangan menuduh. Aku tidak bersalah. Jangan coba-coba mencemari namaku. Pergi mati saja. Hei. Tunggu saja kamu. Sang Guihua, ini sudah keterlaluan. Ayahmu juga tidak mengurusnya. Saat ini hanya ada satu yang paling aman. Paling dapat diandalkan dan paling masuk akal. Saja. Saat ini hanya ada satu yang paling aman. Paling dapat diandalkan dan paling masuk akal saja. Langkah pertama adalah melihat. Sebenarnya situasi keluarga Liu itu seperti apa? Sistem.
Keluar dari peternakan terlebih dahulu. Kecil, kita pergi ya. Tidak ada ya. Terima kasih, Ayah. Masakan Anda benar-benar enak. Benarkah? Haha. Sekarang bahkan makanan pun tidak disuplai ya. Tidak ada kerja, tidak tahu keluar untuk bekerja. Seperti pengemis ya. Makan gratis ya. Saya pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Ini. Hanya ini. Karena ini sangat tidak adil. Ayo mati bersama-sama. Anak, hari ini aku akan membunuhmu. Membunuhku? Baguslah. Lagi pula lebih baik daripada mati kelaparan. Kalau kamu berani membunuhku, bersiap-siaplah untuk ditangkap oleh tim keamanannya. Bintang Presbiop. Hanya sedikit kontribusi. Masih saja suka bikin masalah. Kalau aku tahu begini sejak awal saat kamu lahir, aku pasti akan memelintir lehermu sampai mati. Lalu Wang Haoming bagaimana? Dia memberi kontribusi apa? Dia cuma pelacur, tapi kamu tiap hari menatapnya seperti bola mata. Aku dan Xiao Shitou di matamu bahkan lebih buruk dari anjing. Kamu bajingan. Dan sebanding dengan Hong Ming. Begitu memihak, kan? Dia adalah sebuah harta. Aku dan Xiao Shitou sudah menyerah. Kenapa bahkan makan saja tidak cukup? Seorang anak kecil bajingan pun pantas makan kenyang. Karena melahirkan anakmu dengan sulit. Sekarang kau akan menjual anaknya. Kalau tidak, kau jual dirimu sendiri. Liu Dajiang. Apakah kamu membiarkan wanita bernama Zhang Guihua berbuat sesuka hati? Kamu sama sekali tidak bereaksi. Kamu sama sekali tidak bereaksi. Aku mengerti. Ternyata kalian sudah lama ingin melakukan ini, kan? Liu Daqiang memperdagangkan manusia adalah tindakan ilegal. Aku akan melapor ke polisi. Liu Yuzu. Kamu ini anak tidak berbakti, makhluk hina. Berani-beraninya kamu melapor ke polisi. Aku akan membunuhmu hari ini. Pukulan ini adalah kesempatan terakhirmu untuk melawanku. Setelah ini, kita akan menjadi orang asing. Kau bahkan ingin memutuskan hubungan ayah dan anak denganku. Aku akan membunuhmu. Aku sudah bilang, sekarang tidak ada hubungan. Apa hakmu untuk menyerang? Kau. Batu kecil, pergi. Makhluk yang tak lebih dari binatang. Kakak Wang, terima kasih sudah membiarkan saya tinggal di belakang rumahmu. Aku dan Xiao Shitou pergi ke desa. Kita tetangga, apa yang perlu sungkan? Lalu kenapa kamu harus pergi ke desa? Kenapa tidak ikut menggantikan pekerjaan ibumu? Kakak Wang, utamanya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ibuku masih menyimpan pekerjaan. Tapi Liu Dajiang setiap hari memaksa aku untuk menyerahkan pekerjaanku kepada Wang Hongming. Ini sudah beberapa kali saya dan Xiao Shitou diusir keluar. Dia berbuat keributan juga tidak ada gunanya. Kamu pergi ke kantor. Ajukan permohonan ke tempat kerja untuk mendapatkan asrama karyawan. Tinggal di tempat kerja, ayahmu masih bisa berbuat apa padamu. Raja Wang, aku sudah menandatangani perjanjian putus hubungan dengannya. Dia dan Zhang Guihua berencana menjual Xiao Shitou. Beruntung kali ini aku menyadarinya. Tapi bagaimana kalau lain kali? Jadi aku harus mendaftar untuk pergi ke desa. Bawa Xiao Shitou pergi dari tempat ini. Kenapa bisa begini? Liu Dajiang ini bahkan lebih buruk dari binatang. Kata pepatah, harimau pun tidak memakan anaknya. Dia bahkan ingin menjual anak kandungnya sendiri. Anak ini, untuk apa kamu menderita? Dia bahkan ingin menjual anak kandungnya sendiri. Anak ini sudah sangat menderita. Bibi Wang. Saya bahkan rela menjual pekerjaan saya. Juga tidak akan menguntungkan Wang Hongming. Dan saya segera akan pergi ke barat laut. Tidak punya tiket dan uang.
Bagaimana bisa pergi ke desa tanpa uang? Oh ya, saya ingat. Anak perempuan Anda, adik Xiao Yu, belum bekerja, kan? Bagaimana kalau pekerjaan ini diberikan kepada adik Xiao Yu? Cukup bayar 600 yuan saja. Kenapa bisa 600? Bukankah ini merugikanmu? Harus 1000. Di desa ini, semuanya harus mengeluarkan uang. Bibi Huang. 800 tidak bisa lebih tinggi. 800 adalah harga pasar. Setiap keluarga punya kesulitan masing-masing. Baiklah, Yang Mulia, saya akan ambilkan uangnya. Besok siapkan barang-barangnya dengan baik. Batu kecil itu taruh di rumahku dulu. Setelah sampai di barat laut, apapun yang kamu butuhkan, bilang saja pada Bibi. Bibi akan mengirimkannya untukmu. Terima kasih, Yang Mulia. Penanaman ubi jalar telah selesai. Ladang sudah dibajak. Luas lahan 1000 mu. Dihususkan untuk menanam benih gandum, benih kubis, benih padi. Aktifkan fungsi sinar matahari. Panen gandum dan olah menjadi tepung. Membeli gandum untuk mulai menanam. Di barat laut ada waktu yang panjang tidak baik. Untungnya cuaca dingin. Saya juga bisa membuat adik saya hidup dengan baik. Liu Dajiang dan Zhang Guihua seharusnya masih di pabrik. Wang Hongming lagi-lagi menghabiskan waktu di luar. Pas sekali. Jangan pedulikan. Menunduk. Kakak. Batu kecil sudah bangun. Ayo kita pergi makan enak. Kamu mau makan apa? Barang-barang di rumah kakak tidak ada lagi. Oh, aku tahu. Apakah kakak sedang menyiapkan makanan enak untuk batu kecil? Dengan diam dia mengambil barang-barang ini untuk menukar uang. Aku akan membantu kakak menyimpan rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau begitu, kita berangkat sekarang ya. Ayo berangkat. Bibi Zuzi. Apakah penyakitmu sudah sembuh? Kenapa kamu lagi-lagi keluar tanpa tujuan? Sudah baik. Yang Mulia, saya akan membawa adik saya ke sekolah untuk melihat. Melihat kapan sekolah mulai. Oh, kalau begitu cepatlah pergi. Tetangga kita semua sedang memperhatikan. Kalau bukan karena ibumu sebelumnya, Liu Dajiang mana bisa naik jadi kepala bengkel. Sekarang malah bersikap seperti ini padamu. Terima kasih tetangga yang sudah mengirimkan. Selamat tinggal, Bibi Huang. Kami pergi ke sekolah ya, cepatlah. Sekarang aku punya berapa banyak emas, dan berapa banyak gandum. Di gudang ada 240 jin gandum, dan 400 jin ubi jalar. Saldo koin ki, 2.500. Kalau begitu, kamu kirim semua gandum ini ke pabrik, untuk diolah menjadi tepung. Oh iya, aku ingat kemarin membongkar seluruh rumah Liu. Apakah ada banyak kotak? Ya. Ambil semua uang ini untukku. Astaga. Begitu banyak uang. Dan begitu banyak ikan kakak besar. Aku hampir lupa. Keluarga kakek saya dulunya adalah pedagang kaya. Kemudian 3 paman saya gugur untuk negara. Tinggal ibu saya seorang diri. Bagus sekali kamu, Liu Dajiang. Hanya mengandalkan hubungan ibu saya untuk meminta bantuan. Baru bisa jadi kepala bengkel. Masih ada begitu banyak uang. Begitu banyak batangan emas. Liu Dajiang benar-benar bodoh. Menghisap habis ibu saya. Masih berpikir untuk menyuap rakyat. Karena sudah memutus hubungan. Kalau begitu, aku akan mengirim surat pengaduan besok. Dengan begitu, tak akan bisa mempengaruhiku dan Xiao Sito lagi. Besok aku akan menukar semua yang bisa diuangkan. Bawa Xiao Sito ke desa. Xiao
Si Tou pikir dia tidak akan pernah datang ke restoran milik negara lagi seumur hidupnya. Belumnya hanya pernah datang dalam mimpi. Sekarang impian sudah menjadi kenyataan. Nanti, kakak akan sering membawamu makan yang enak-enak. Kegiatan lusa. Kakak pasti akan membawamu jauh dari gua setan ini. Batu kecil, mari kita ajak Wang Homing minum satu teko. Halo, teman. Itu. Saya tidak membawa buku catatan penduduk, bisa mendaftar untuk pergi ke desa. Tanpa buku catatan penduduk, kamu bisa mendaftar. Saya tidak membawa buku catatan penduduk, bisa mendaftar untuk pergi ke desa. Kenapa kamu datang tanpa membawa buku registrasi penduduk? Begini ceritanya. Keluarga bilang apapun tidak membolehkan saya pergi ke desa. Mereka bahkan menyembunyikan buku registrasi penduduk. Saya ingin menjadi pemuda yang berpengetahuan. Pergi ke desa adalah untuk perkembangan negara. Kami anak muda memang harus berkontribusi untuk negara. Jadi saya datang untuk bertanya. Bagus, kesadaran berpikirmu sangat tepat. Jarang ada yang seaktif kamu. Saya akan membuat pengecualian dan mendaftar untukmu. Apa alamat dan nama yang baik? Rumah saya di gedung keluarga pekerja pabrik baja nomor 5, lantai 4. Kamar 12, nama saya Wang Hongming. Kamu dari pabrik baja. Kenapa kamu tidak langsung mendaftar di kantor jalan setempat? Ah, ibu saya sangat tidak setuju. Kantor jalan setempat sudah diberitahu untuk tidak mengizinkan saya mendaftar. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berpikir harus pergi ke lapangan untuk berlatih. Bagus, memang pemuda dengan kesadaran tinggi. Kalau begitu aku akan daftarkan namamu. Pada gelombang yang keesokan lusa di timur laut. Kamu lihat bagaimana? Tidak bisa. Timur laut terlalu dingin. Waktunya juga mepet. Aku sehari saja tidak bisa siapkan sebanyak itu. Apakah ada keberangkatan yang lebih lambat? Yang semakin jauh dari sini, semakin sulit kondisi tempatnya, semakin baik. Saya ingin pergi ke tempat yang paling sulit untuk mengasah diri. Tidak salah lagi, anak yang keluar dari pabrik baja. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik untukmu. Ada sekelompok dana yang berangkat ke barat laut. Saya akan mencantumkan namamu. Bisa, bisa, bisa. Sekarang kamu puas, kan? Baiklah. Sekarang tepat waktu. Kepala Ki. Mengolah semua gandum menjadi tepung. Saya punya barang bagus ingin dijual kepada kalian, bos. Tepung yang saya miliki ini, tapi lebih baik dari tepung Fukiang. Tepung kelas 1 itu sangat berharga. Hanya ingin bertemu bos kita, mimpi saja. Saya beri kamu 1 menit, ya. Cengge, cengge. Kakak, tepung ubi jalar tidak masalah. Ah. Silakan klik pada stroke. Tukar menjadi stroke sesuai permintaanmu. Tidak perlu diklik lagi. Anak muda, ingat untuk menghubungiku jika ada barang bagus di lain waktu. Cengge, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Masih mau beli? Besok aku akan mundur, kalau kamu tiba-tiba membelot. Baik. Halo. Saya ingin membeli sesuatu. Banyak barang yang bisa ditukar dengan tiket ini. Bisa tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan? Jadi saya katakan Anda ingat ya. Saya butuh 10 jin dabai air, 5 jin kurma merah, 5 jin gula merah. Selain itu, tambahkan 2 pasang sepatu karet ukuran 38, 10 kaleng susu malt, 7 jin kue persik, 5 jin kue telur, dan 4 botol moutai, 4 botol erguoto, 2 batang zonghua, 2 batang rokok besar. Oh ya, saya juga butuh pisau dapur, kunci, dan pangsit. Oh, dan tolong bantu saya tukar semua kupon kain ini dengan kain. Dan tolong berikan saya 8 karung lagi. Tidak diingat ya? Sudah diingat ya? Nah, tolong hitungkan berapa harganya. Totalnya adalah 107 yuan 3 jiao 7 fen. Nah, permen buahnya bagus. Berapa harganya? Tanpa tiket,
1.000 per kilogram. Oh, kalau tanpa tiket, beri saya 10 kilogram. Orang ini terlalu boros, ya. Pasti dari keluarga kaya. Lihatlah di dalam rumah ini. Tidak ada apa-apa. Semua sudah dicuri olehnya. Semua ini perbuatannya. Iya, benar. Ngapain ribut di sini? Barang-barang di rumah kok hilang semua. Apa kamu yang melakukannya? Mencuri barangmu. Aku akan bunuh kamu. Kamu berani mencuri di rumah. Ayahmu bilang kamu mencuri barang. Apa benar begitu? Iya, itu dia. Cepat masukkan dia ke penjara. Jangan pernah dikeluarkan lagi. Begini kepada anak sendiri. Aku sudah terkena kutukan. Ya, dia itu. Cepat masukkan dia ke penjara. Jangan pernah dikeluarkan lagi. Begini kepada anak sendiri. Tidak takut terkena kutukan. Jangan berisik kalian. Jangan mengganggu kami bekerja. Silakan jelaskan situasimu hari ini. Saya, Tuan Yamamoto. Saya mengantar adik ke sekolah pagi ini. Tetangga-tetangga semua melihatnya. Saya ingin melihat mereka. Kamu bohong. Sudah lama dibilang jangan biarkan pengutang ini pergi ke sekolah. Kamu pasti membawanya untuk menjual barang-barang di rumah. Pergi lihat omong kosong. Itu adalah barang yang kamu curi. Belum pernah lihat orang tua seperti ini. Ayah, apa bukti yang kamu punya untuk menuduhku? Tadi pagi saat aku keluar, aku bertemu Wang. Dia bisa menjadi saksi untukku. Aku bisa membuktikan bahwa Yudu keluar dengan tangan kosong. Dan tidak mungkin dia bisa memindahkan begitu banyak barang. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kau pergi saja. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Pergi saja. Jangan bertindak. Yang mulia. Tenangkan dirimu dulu. Mengenai hal ini, pada dasarnya, saudara Liu Yuzu tidak memiliki dugaan sebagai pelaku. Kasus ini akan kami selidiki lebih lanjut. Begitu ada hasil, akan segera memberitahumu. Teman. Pasti dia. Jika kita menggali lebih dalam, kita akan tahu. Iya. Liu Dajiang. Tanpa bukti, kenapa harus menuduhku? Harus bilang barang itu aku yang mencuri. Aku tidak punya bukti. Di rumah, hanya kalian berdua yang paling tidak bisa dipercaya. Bukan kalian siapa. Hanya karena itu, mereka bilang kita yang mencuri. Dia setiap hari main di luar. Kenapa kamu tidak bilang rumah itu dia yang curi? Tidak mungkin. Jelas dia anak yang aku besarkan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kalian? Liu Dajiang, kamu begitu memihak sampai-sampai. Tidak akan ada orang kedua di dunia ini. Kamu begitu memihak dia. Dan aku serta Xiao Shitou adalah anak kandungmu. Tapi kau memperlakukan aku seperti ini. Aku curiga dia adalah istrimu. Kau begitu memihaknya. Padahal aku dan Xiao Shitou adalah anak kandungmu. Tapi kau memperlakukan kami seperti ini. Aku curiga dia adalah anak tirimu. Bukan anak kandungmu. Mulai sekarang kita putus hubungan. Tidak mungkin, kau hanya bermimpi. Ngapain ngomong sembarangan? 2 tahun ini di rumah kita, apakah kamu sudah patuh? Lihat kamu itu. Sejak kecil tidak belajar yang baik. Sering berkeliaran di luar. Wang Hongming mengerti. Dia bicara bohong dengan mata terbuka. Dia mengerti. Dia membentuk kelompok di sekolah untuk mengganggu teman-teman. Dibilang dia mengerti. Mengganggu teman perempuan di sekolah dan menyuruh dia jadi dewasa. Mencuri uang di rumah untuk bersenang-senang dan makan-makan, dan menyuruh dia jadi dewasa. Aku di luar. Aku di luar karena apa? Ibu tiri yang baik hati di rumah. Dia tidak memberi aku dan Xiao Si satupun makanan. Aku tidak punya pilihan. Hanya bisa bekerja keras untuk sekadar makan. Karena itu, kalian memanfaatkan saat aku sakit. Membuang saya keluar ingin membuat saya mati. Di rumahnya bilang tidak memberi saya dan Xiao Shitou sebutir nasi pun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa pergi bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Karena itu saya jatuh sakit. Kalian memanfaatkan saya yang sedang sakit untuk membuang saya. Ingin membuat saya mati. Sialan,
Kamu lagi-lagi menuduh kami, kawan. Saya tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Anak ini adalah seorang pengkhianat. Tidak tahu berterima kasih. Kembali saja. Malu di sini. Tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Dia dan anakmu bisa makan nasi. Sementara kita, si batu kecil hanya bisa minum air bening. Jangan sampai tidak tahu diri. Tidak membuatmu kelaparan saja sudah bagus. Sejak lahir sudah ingin membunuhmu. Supaya kamu gak lagi menuduh aku di sini. Liu Dajiang, hari ini jangan buang-buang waktu sama aku. Aku benar-benar mau memutuskan hubungan denganmu. Kamu anak durhaka. Bahkan kalau mati. Kamu jangan berharap bisa memutuskan hubungan dengan aku. Aduh, ya ampun. Aku mau bilang sama kamu. Bukankah kamu selama ini gak suka sama si kecil yang gak berguna itu? Biarkan dia pergi dan kemudian ambil kembali pekerjaannya. Kita kan bisa hidup lebih baik. Kamu bodoh ya? Ah, mau pergi silakan. Aku punya 2 syarat. Kamu bawa adikmu pergi, bagaimana? Kemudian serahkan pekerjaan ibumu. Berikan kepada keluarga kami, Hong Ming. Ah, mau pergi silakan. Aku punya 2 syarat, kamu bawa adikmu pergi, bagaimana? Kemudian serahkan pekerjaan ibumu. Berikan kepada keluarga kami, Hong Ming. Masih ingat bagaimana ibu saya meninggal? Itu semua karena kamu. Dan wanita jahat ini membuat saya stres dan mati. Dengar ini. Saya sama sekali tidak mungkin menyerahkan pekerjaan ibu saya padamu. Membuat anak haram. Jangan kira saya tidak tahu Huang Hongming adalah anak kandungmu. Kamu pikir tentang hal ini? Kalau saya menulis surat pengaduan, apakah itu tidak akan sampai di bengkel ini? Kamu dengar dari mana? Aku berjanji untuk memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Makan ini. Kalau sudah tanda tangan, tidak ada jalan kembali. Aku juga sudah tanda tangan. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan sedikit pun denganku. Setelah menerima, tidak ada jalan kembali. Aku juga sudah tanda tangan. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan sedikit pun denganku. Mulai sekarang kamu bukan anakku lagi. Tim keamanan tidak menemukan orang yang mencuri barangku. Aku akan melaporkan. Aku laporkan kalian. Kamu anak sialan. Kamu serigala berbulu domba. Kalau kembali, aku akan mematahkan kakimu. Lebih baik pergi saja. Tanpa surat pengantar, kalian berdua harus tidur di jalanan. Apa ini? Jauhkan diriku. Aku ingin lihat kalian bisa bertahan hidup atau tidak. Pangeran Tiang Pilar tidak mampu memberi barang lain. Hanya sepasang sepatu katun, itu juga niatku. Paling cocok dipakai saat musim dingin. Pangeran, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ah, perak pecah, kapas, dan kain ini sangat berharga. Kalau kalian mau mengeluarkan uang, aku senang. Bibi sebelumnya adalah sahabat terbaik ibumu. Jangan menolak. Bibi, terimalah saja ya. Bibi Huang. Liu Dajiang benar-benar aneh. Dia tidak pernah peduli dengan hidup mati kami bersaudara. Justru Bibi Wang. Sudahlah, sudahlah. Bersihkan semua barang. Cepat pergi agar bisa naik kereta ya. Kak, apakah kita akan kembali ke tempat itu? Batu kecil, kita tidak akan kembali ke sana lagi. Kak, nanti aku akan membawamu naik kereta. Selama berada di samping kakak, itu adalah surga bagi batu kecil. Sungguh baik. Kakak berjanji padamu. Nanti kakak pasti akan memberikan kehidupan yang baik untukmu. Selamat datang di tim produksi Beisiang. Saya adalah kepala desa tim produksi Beisiang. Nama saya Wang Weiguo. Ini adalah pos tugas yang kami siapkan untuk kalian. Mulai sekarang, semuanya tinggal di sini secara bersama-sama. Kalau tempat ini rusak, bagaimana orang bisa tinggal di sini?
Kami adalah kaum intelektual. Kalian para petani kasar ini hanya bisa tinggal di tempat rusak ini. Ini adalah rumah terbaik di desa kami. Kalian datang ke desa untuk belajar tentang kerja keras dan semangat revolusi. Tidak punya semangat sederhana dan keras hati sama sekali. Berhenti, berhenti, berhenti. Saya ingin tinggal di kamar sendiri. Ah, bukankah rumah di sana dibagikan satu orang satu kamar untuk kita? Kalau mau tinggal di rumah sini juga tidak masalah. Tapi harus bayar sewa. 5 yuan sebulan, 60 yuan setahun, dibayar sekaligus. Ini juga ada ruang tamu dengan dapur. 7 yuan sebulan. Kami datang untuk mendukung kalian di desa ini. Ini adalah kehormatan kalian. Tinggal di sebuah rumah tidak ada logikanya seperti ini. Apa maksudnya? Kami adalah intelektual. Kami tinggal di rumah kalian. Tapi kalian memungut sewa yang begitu mahal dari kami. Tidak ada logika seperti ini. Apa maksudmu? Bukankah kalian sudah disiapkan tempat? Sudah disiapkan untuk kalian, kan? Kalau tidak mau bayar sewa, ya tidur saja di sini dengan tenang. Kapten. Saya membawa adik saya, jadi tidak nyaman tinggal bersama orang lain. Baiklah, nanti kamu ikut saya untuk membayar. Sekalian saya ambilkan kunci untukmu. Ini ada sebuah lemari. Ini juga ada sebuah tempat tidur. Nanti, lihat lagi apa yang kurang. Kamu bisa menambahkannya. Baik. Kamu datang ke desa. Kenapa adikmu juga ikut? Sekarang dia terdaftar di mana? Di sini ada sebuah lemari. Ini juga ada sebuah tempat tidur. Nanti, lihat apa yang masih kurang. Kamu bisa menambahkannya. Baik. Kamu datang ke desa. Kenapa adikmu juga ikut? Sekarang dia terdaftar di mana? Begitulah. Sejak menikah dengan ibu tiri, aku selalu disiksa setiap hari. Jadi aku membawanya bersamaku. Kartu keluarga kami sudah sedang diurus. Semua orang yang malang. Pas kebetulan aku harus ke kantor desa. Sekalian membantu Xiao Shitou mengurus kartu keluarganya. Kepala desa. Nanti saat kamu mengurus kartu keluarga, bisa sekalian ganti nama enggak? Aku ingin mengganti namanya menjadi Liu Zhenzhen. Zhenzhen berarti membangkitkan semangat. Liu Zhen memiliki budaya. Memang lebih elegan daripada nama sebelumnya. Kak, kenapa ruangan ini kosong? Kakak, Xiao Shitou berjanji padamu. Di sini juga bisa membuatmu hidup dengan baik, ya. Dengan kakak di sini, ini adalah rumah Xiao Shitou. Kak, berjanji padamu. Di sini juga bisa membuatmu hidup dengan baik, ya. Dengan kakak di sini, ini adalah rumah Xiao Shitou. Oh ya, kepala desa. Apakah di desa kita ada tempat untuk membuat furnitur? Saya ingin membeli beberapa barang. Ah, di desa kita ada satu yang bernama Yun Angwo. Keluarganya adalah tukang kayu. Kamu bisa pergi ke sana untuk melihat. Hari ini sudah merepotkan Anda. Aduh, pulanglah dan cium anaknya. Kalau begitu, saya akan menurut. Cepatlah pergi. Rumah Yun Angwo ada di ujung timur, di ruangan ketiga. Aku ada urusan sebentar. Aku pulang dulu ya. Kalau begitu, kamu dulu urus saja. Kepala desa, kami tidak akan mengantar kamu. Kakak Xiao Shitou berjanji padamu. Kita pasti akan menjalani kehidupan yang baik ke depannya. Baik. Hei. Hei, Lu Ziking. Kenapa kamu datang? Benar-benar menikmati hidup, ya. Satu orang tinggal di tempat sebesar ini. Kami datang untuk berlatih di lapangan. Bukan untuk menikmati hidup. Bagaimana mereka mengajarkan kita? Tinggal di rumah sebesar ini sendirian itu untuk apa? Seharusnya kamu tinggal bersama kami, bersama teman-teman yang lain, mengalami kehidupan nyata sebagai pemuda intelektual. Ini tentang persatuan teman-teman. Kemarin saya masih bersama Humeili dan yang lainnya. Saya datang ke sini untuk menebang kayu di gunung. Saya datang untuk menyelamatkanmu. Pemikiranmu mulai melencengnya. Kita harus berbaur dengan warga desa. Kalau tidak, bagaimana membangun desa? Sendirian tinggal di rumah sebesar ini. Dengan penampilan seperti ini. Masih ingat tugas awalmu? Kepala desa dari keluarga Lu Haisan juga sudah bilang. Di desa ada rumah yang bisa disewakan. Kamu sendiri tidak punya uang untuk menyewa rumah. Jadi, kamu datang untuk mengkritikku, kan? Lu Haishan,
Kepala desa sudah bilang. Di desa ini ada rumah yang bisa disewa. Kamu sendiri tidak punya uang untuk menyewa rumah. Jadi, kamu datang untuk mengkritikku. Benar, kan? Lu Su. Kamu pikir aku seperti kamu, orang kaya yang berpura-pura. Kami datang untuk bekerja. Ini untuk mendapatkan pendidikan. Aku lihat kamu. Hanya tidak mampu bayar. Makanya iri hati pura-pura pegang senjata. Sekarang musim dingin. Musim semi nanti. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu, seorang intelektual yang akrab dengan petani, berbuat. Gitu. Sudah, rumahku tidak menyambutmu, pergi saja. Saya bilang padamu. Jika kamu tidak pergi juga, saya akan memanggil penjaga keamanan. Untuk melaporkan kamu mencuri. Farm level 3 berhasil ditingkatkan. Hadiah paket peningkatan 1 set. Silakan periksa. Lahan pertanian bertambah 2. Peningkatan membuka benih jagung dan benih wortel. Sistem memasuki paket peningkatan. Hadiah besar pembaruan berhasil dibuka, Anda mendapatkan hadiah berikut. Yang pertama 2001 kebersihan. Jumlah pertama 3290. 8 pohon apel telah dimasukkan ke dalam gudang pertanian. 20 anggur merah telah dimasukkan ke dalam ruang pribadi. 5 ladang pertanian, 1 kartu pintar tenaga menengah. Telah dimasukkan ke dalam ruang pribadi. Ladang pertanian menengah. Ladang pertanian jenis apa? Sekarang masuk ke ruang sistem. Sistem. Bagaimana cara menggunakan biji ginseng yang diberikan terakhir kali? Keindahan hidup selama 41 hari 24 jam. Setara dengan panah yang dikirimkan padamu. Kalau begitu, tanam saja biji ginseng itu. Tanpa perintahku, jangan panen. Selain itu, tanam juga wortel dan apel bersama-sama. Baik, tuanku. Apa itu kelompok keterampilan berburu? Selain itu, tanam juga wortel dan apel bersama-sama. Apa itu kelompok keterampilan berburu? Bagaimana cara menggunakannya? Kelompok keterampilan adalah untuk memberikan kemampuan tambahan kepada pemilik. Asalkan pemilik mengingat dan mengucapkan tambahan dalam hati. Setelah berhasil, langsung saja digunakan. Kualitas pribadi pemilik juga akan meningkat seiring dengan latihan kemampuan. Seperti itu hebatnya. Kalau begitu, saya akan coba tambahan pelacakan. Baik, pemilik. Saya merasa saya. Sepertinya menjadi sangat merepotkan. Halo. Ini adalah cerita, kan? Begitulah. Saya adalah pemuda baru. Nama saya Liu Yuzu. Kepala desa bilang kepada saya, kalau mau membuat perabot, datanglah kepada Anda. Halo. Yunshu, kan? Begini. Saya adalah tenaga muda baru. Nama saya Liu Yuzu. Kepala desa bilang, kalau mau membuat perabotan, datanglah kepada Anda. Baik, 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 Jiaju. Anda bisa memilih di dalam ruangan terlebih dahulu. Jika tidak ada yang disukai, saya akan buatkan untuk Anda. Kalau cocok, langsung ambil saja. Siapa yang datang? Ayah, ini adalah pemuda baru di desa. Dia datang ke rumah kita untuk membuat beberapa perabot. Hai, halo, halo. Paman Yu, tolong buatkan saya sebuah wastafel. Dan saya ingin sebuah lemari pakaian. Sebuah meja besar dan kursi. Oh ya, tolong buatkan juga 1 set meja dan kursi untuk belajar. Semua itu ada. Apakah kamu mau tikar itu? Tikar di rumahku. Semua yang sudah digunakan bilang bagus. Baiklah, kalau begitu berikan saya beberapa. Siap? Cepat pergi siapkan. Nanti akan diantar ke rumah. Oke, saya tahu, Pak Liu Ziking. Baru datang tidak lama, kan? Jianxie, cepat pergi siapkan. Antar nanti barang diantar ke rumah. Mengerti? Ayah. Liu Ziking. Baru saja sampai? Ya, malam ini sangat dingin di sini, nggak bisa ditahan. Nanti aku akan beri kamu 2 ikat kayu bakar. Malam ini harus menyalakan tungku. Baik, terima kasih kalian. Paman Kuan, lihat berapa totalnya. Totalnya 17 yuan 8 mao. Saya akan memberikan Anda 1 sapu lagi.
云叔，我还想要做几个架子。 Saya butuh 30 buah. Untuk ukuran, saya akan menuliskannya untuk Anda nanti. Buat setiap lapisan, buat 5 sekat. Itu tidak masalah. Namun, semua ini adalah pesanan khusus Anda. Akan memerlukan sedikit lebih banyak waktu. Itu tidak masalah. Anda lihat, totalnya berapa? Itu tidak masalah. Tapi semua ini pesanan kamu. Butuh waktu sedikit lebih lama. Tidak apa-apa. Lihat, berapa total harganya? Aduh, totalnya 79 yuan. Bagus. Punchleun, uang 80 yuan ini sisanya tidak perlu dikembalikan. Tolong bantu saya cari satu ember lagi. Saya mau pakai buat mandi adik saya nanti. Oke, bisa? Hahaha, ayah, Ini benar-benar sangat bagus. Pak, maukah aku bantu? Pak, maukah aku bantu? Yao, kamu tetap di dalam rumah saja. Jangan di luar kepanasan. Dia. Ini adalah Liu Ziqing yang baru datang ke desa. Liu Ziqing benar-benar tampan. Kelihatannya sangat sopan. Bicaranya juga enak didengar. Dan berbeda sekali dengan orang-orang di desa. Halo Liu Ziqing. Halo, teman Yu. Gadis ini memiliki rambut hitam yang berkilau. Bahkan jika dia berdandan, tetap terlihat cantik. Hei Liu Ziqing. Cantik, kan? Ini adikku Yun Xiao. Yao sekarang sedang bersekolah di SMA. Nanti, dia pasti akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yao, tapi, bunga desa di desa kami, di seluruh desa dan sekitarnya, tak ada yang bisa menandingi kecantikannya. Kakak, apakah kamu adalah komunis Yun? Sudahlah, jangan banyak bicara di sini. Segera antar barang ke rumah Liu Ziqing. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Ayo cepat pergi. Baiklah. Kalian nanti tinggal di sini juga bisa nyaman, ya? Tuan Yu, kamu terlalu baik, telah membantuku sebesar ini. Hahaha, aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Begini. Aku ini, ada sedikit ubi, kamu ambil saja dulu. Tidak perlu. Kamu datang jauh-jauh ke desa kami, membantu itu seharusnya. Kita berdua sudah seperti saudara. Simpanlah, makan bersama adikmu saja. Tapi aku sarankan, lain kali sebaiknya jangan makan ubi jalar. Kekeringan ini sepertinya masih akan berlangsung lama. Aduh, aku jujur saja padamu, di desa ini juga tidak ada makanan. Kami hanya makan 1 kali sehari. Hanya bisa makan setengah kenyang. Hematlah sedikit. Kantin ini masih ada makanan. Kamu makan seadanya dulu. Sekarang juga nggak kerja. Jangan makan terlalu kenyang. Haha. Tenang saja, aku tidak kekurangan beras. Saudaraku, apakah kamu punya jalan untuk mendapatkan ubi merah? Tebak saja, benar. Hahaha. Jadi jangan khawatir, kamu ambil saja. Kalau kamu benar-benar menganggapku saudara, cepat ambil ini. Kalau tidak diambil, berarti kamu tidak menganggapku saudara yang sebenarnya. Haha, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Itu. Kalau nanti kamu punya makanan lagi, bisa kasih aku sedikit lagi. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan menolak.
Kalau kamu ada makanan lagi di masa depan, bisakah kamu bagi sedikit padaku? Oh, saya bisa bayar kamu atau menggunakan mahar. Terserah kamu. Tenang saja. Kalau ada makanan, saya tidak akan membiarkanmu kelaparan. Ah. Ini, sedang bingung bagaimana cara mendekati calon kakak ipar ini. Kamu ini saudara. Aku menganggapmu sebagai saudara seumur hidup. Nanti kalau ada apa-apa, aku bersedia membelamu kapan saja. Malu banget sih. Menjadi saudara seumur hidup. Kalau tidak ada apa-apa, aku duluan pergi ya. Kalau pulang terlambat, ayahku pasti marah lagi. Besok saat kamu pergi mencari kayu bakar, aku ikut saja. Kamu baru datang, masih asing di tempat ini. Aku akan menemanimu. Kalau begitu, besok aku akan ke rumahmu mencari kamu. Aku akan pergi duluan. Sampai jumpa. Feng Meili, kamu menyentuhku? Apa kamu mau bermain-main? Penjahat, Meili. Apa yang terjadi? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentang insiden di Yuju. Kami sudah memotong kayu sepanjang pagi. Orang ini tidak memotong kayu sama sekali. Setiap kali dia mencuri milikku. Apa buktimu bahwa aku yang mencuri? Menyebar fitnah. Menyebar fitnah? Ya. Anggap saja aku sial. Kalian semua simpan uangnya baik-baik. Hati-hati dengan pencuri yang tidak tahu malu ini. Kalian terlalu pelit. Tidak ada kesadaran untuk membantu rekan-rekan revolusi sedikit pun. Kalian terlalu egois. Kalian. Liu Yushua menyalahkan kalian. Semua ini karena kalian ikut campur. Mereka jadi begini. Kamu ganti rugi saya 20 yuan. Lu Haishan, apa kamu sudah gila? Kamu mencuri kayu orang lain dan masih minta saya ganti rugi. Ini dasar apa? Tidak salah, saya bilang sama kamu. Hari ini kalau kamu tidak mengganti kayu saya akan bilang kepada ketua tim bahwa kamu mengganggu saya. Kamu mencuri kayu orang lain dan masih minta saya mengganti. Ini dasar apa? Liu Yu, saya bilang sama kamu. Hari ini kalau kamu tidak mengganti kayu saya akan bilang kepada ketua tim bahwa kamu mengganggu saya. Kalau mau melapor, silakan saja. Masih berani mengancam adik saya. Kamu kan hanya cemburu karena aku menyewa sebuah rumah dan hidup lebih baik darimu. Cemburu padaku di sini. Kenapa dia tidak menyewa rumah? Apa karena dia tidak mau? Lu Haishan, aku bilang padamu. Kalau kamu masih mengancamku di sini, hati-hati, kamu bisa menyesal. Terlalu berlebihan. Jangan terlalu bangga. Kayu sudah aku kirimkan. Kalau Liu Ge tidak ada masalah, saya pulang makan malam. Keluarga kami sangat menyukai Xiao Shito. Kamu langsung saja kirim anaknya. Maaf merepotkanmu, Jian Shi. Selamat tinggal, adik Shito. Hehe. Saya tidak ingin pergi. Haha, selamat tinggal, adik Shito. Kamu lagi mikir apa? Saya tidak ingin pergi ke rumah orang lain. Aku ingin ikut dengan kakak. Waktu terakhir di rumah kakak Xiao. Xiao Shito tidak bilang bahwa kakak Xiao paling cantik. Kenapa sekarang malah tidak suka lagi? Xiao Shito ingin kakak Xiao dan kakak bersama. Dengan begitu, setiap hari bisa bertemu kakak Xiao. Kamu ini kecil pintar. Baiklah, kakak akan janji padamu. Akan menikahi kamu secepatnya. Kakak Xiao, oke enggak? Kakak tidak punya waktu menemanimu di siang hari. Malam ini aku akan menemanimu dengan baik. Ingat ya. Jangan capek-capek. Hanya saja makan malam di rumah kakak Xiao agak kurang enak. Kakak Xiao selalu memberiku nasi putih. Kakek nenek juga minum air putih. Seperti ibu tiri yang memberi kita makan. Kakak aku mau tidur. Kalau begitu, kamu pergilah tidur, ya. Sekarang tugas utama selain menyimpan makanan untuk keluarga Yun adalah menjual barang-barang yang ada di sistem. Sudah berlalu beberapa hari. Seharusnya hasilnya tidak sedikit. Yun Shu. Hai, kenapa tidak melihat Jian Shi? Dia bilang hari ini akan pergi ke gunung untuk memotong kayu bersamaku. Mungkin Jian Shi belum bangun. Ayo, cepat duduk. Cepat duduk. Baiklah, minum sedikit air. Ahawem.
Ini bibi saya, Li Cuihua. Ah, Bibi Li, terima kasih ya. Sama-sama ah. Bibi Li, saya sudah janjian dengan Jianxie untuk pergi ke gunung memotong kayu. Hahaha, mungkin Xiao Shitou harus ditinggal di sini. Tolong jaga dia ya. Baik-baik saja hahaha. Xiao Shitou juga ingin ikut. Tidak akan mengganggu. Naik gunung untuk memotong kayu. Konstruksi dan kakak tidak bisa menjaga Xiao Shitou. Di gunung, capek dan dingin. Aku dan Kak Yun janji padamu, akan kembali membawakan makanan enak, ya. Aku percaya kakak. Kalau begitu, bisa kakak kasih 1 permen lagi untuk Xiao Shitou. Tentu saja, kakak hari ini kasih kamu 2 permen, bagaimana? Liu Ziqing, anak ini adalah adikmu, ya? Wah, dia benar-benar punya pesona. Aku bilang, bibi batu kecil juga cantik. Ayo, cepat sini, cepat sini. Hehehe, wahahaha. Wah, batu kecil ini benar-benar baik. Ibu, siapa yang datang? Ibu, siapa yang datang? Halo, teman. Hehehe, kakak ini sangat lembut. Kamu bersama kakakku, kan? Batu kecil. Yao Yao, kakakmu pergi kemana? Sekarang panggil dia. Baik. Batu kecil, pergi bermain dengan kakak, ya. Liu Ziqing, kamu terlihat masih muda. Istriku, aku tahun ini 22 tahun. Yao Yao, 17, Usia ini sangat cocok. Di rumah ada berapa orang? Ibu saya meninggal setelah melahirkan si batu kecil. Dia pergi selamanya. Tidak sampai 3 hari. Ayah saya menikah lagi. Ibu tiri saya juga membawa seorang adik. Mereka ingin menjual si batu kecil. Saya pun memutuskan hubungan dengan mereka. Saya membawa anak itu ke desa. Sekarang hanya kami berdua yang selalu bersama. Kenapa nasibnya begitu malang ya? Kalau ada apa-apa, silakan cari Tante Li. Terima kasih, Tante. Sama-sama. Tante. Ini khusus untuk Tante. Tidak usah, tidak usah. Tante, ambil saja, ambil saja. Hahaha, maaf ya, Kak. Terlambat bangun. Kamu tidak menunggu terlalu lama, kan? Ayo, Bibi, pegang dulu. Hahaha, Kak, maaf ya. Bangunnya terlambat. Kamu gak menunggu terlalu lama, kan? Gak apa-apa, aku ngobrol sama Bibi cukup menyenangkan. Kalau begitu, kita berangkat, ya. Oke. Pelan-pelan, hati-hati di jalan. Hahaha. Apa yang kamu tanyakan? Kamu pengetahuannya terbatas. Aku bawa alat. Siapa tahu hari ini keberuntungan besar. Bisa menembak seekor ayam hutan. Lalu dipanggang dan dimakan di sini. Haha, kamu bukan bilang ayam hutan di gunung ini sulit ditembak. Kamu masih mau panggang dan makan. Memang sulit ditembak, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kebetulan kita bertemu ayam hutan yang bodoh banget. Nabrak pohon dan mati. Bukankah itu rezeki nomplok? Tidak perlu mengambil, sudah ada yang siap. Kamu hebat sekali, bro. Bro, ada babi hutan di sana. Ayo pergi. Ahahaha, enak sekali, Ma. Aku dan Liu Bro menangkap ayam hutan di gunung. Tidak nyaman untuk dibawa pulang. Jadi kami masak di gunung. Kak, hari ini kamu seperti berubah jadi orang lain. HMPH, kamu masih tidak percaya sama kakakmu. Ya sudah, ya sudah. Ini adalah hasil tangkapan saudara Liu. Saudara Liu memang sangat hebat. Dengan beberapa kali sapuan, ayam hutan ini sudah tak bernyawa. Wow, Liu Ziqing benar-benar hebat. Siapapun yang jadi istrinya pasti akan beruntung.
Kalian makan saja selagi masih hangat. Saya ada sedikit urusan, jadi saya pergi dulu ya. Ngomong-ngomong, itu batu kecil? Ya, saudaranya mungkin akan datang menjemputnya nanti. Kalau dia ngantuk, biarkan dia tidur di rumah kita saja, ahaha. Tunggu sebentar. Kalian makan dulu, ahaha. Kalian pasti menemukan sesuatu yang bagus di gunung. Bagus sekali. Tunggu sebentar. Kalian makan dulu ya. Kalian pasti menemukan sesuatu yang bagus di gunung, kan? Pak, bagaimana kamu tahu kami berhasil menangkap orang itu? Aku adalah ayahmu. Pak, aku tidak bisa melihatmu. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Aku mau bilang sama kamu. Saudara Liu sangat hebat. Dia memegang kapak itu dan dengan cepat mengayunkannya. Babi hutan itu langsung mati. Oh. Kapan ya aku bisa punya kemampuan seperti dia? Pak, saya dan Liu Ziking akan pergi ke pasar gelap untuk menjual babi hutan. Kalian mau pergi ke pasar gelap ya? Hati-hati ya. Kamu hanya perlu membantu di belakang, jangan banyak bicara. Segala sesuatunya mengikuti Liu Ziking. Lihat bagaimana dia melakukannya ya. Baiklah, tenang saja. Saya pergi dulu ya. Pulanglah. Liu Ziking ini terlalu hebat. Baru pertama kali naik gunung sudah dapat babi hutan. Dia juga seorang intelektual. Aduh, putri saya Xiao memang agak suka dengan Liu Ziking ini. Dia juga cocok dengan putri saya. Ini uang dari atasan, loh. Saya juga tidak membantu banyak. Uang ini saya tidak ambil dulu deh. Kalau kamu tidak mengambil uang ini, lain kali saya tidak akan membawanya. Apa hubungannya dengan lain kali naik gunung? Haha. Sudahlah, begini saja. Kamu ambil 7 bagian. Jianxi ambil 3 bagian. Saya sudah tahu kemampuan dia seperti apa. Kalau tidak ikut denganmu, dia bisa membawa apa kembali. Hahaha. Ayo hahaha, pegang ini. Pegang ini. Katakan ini hahaha. Kenapa ada tiket sepeda ini? Pegang ini. Katakan ini hahaha. Kenapa ada tiket sepeda ini ya? Liu Zikian, kamu berpikir apa sih? Om, saya tidak ada pemikiran apa-apa. Lagi pula ke depannya, saya akan bekerja di desa. Tiket sepeda ini ternyata tidak terpakai. Hahaha. Saya akan simpan tiket sepeda ini. Aduh, yang penting di rumah banyak orang. Harus ada kendaraan untuk bekerja. Terima kasih, Pak Yun. Untuk tiket yang banyak ini, silakan pilih sesuka hati. Silakan pilih. Baiklah. Saya ambil ini ya. Kamu cuma ambil segini. Ini terlalu merepotkan. Haha. Persediaan makanan tidak kurang. Gula dan yang lainnya juga sudah cukup banyak di kota. Tapi mereka punya barang bagus. Makanan tidak kurang. Gula dan yang lainnya juga sudah cukup banyak di kota. Dan seorang pria yang baik. Segera tidur bersama Su Yao. Menikah dengan baik dengan Su Yao. Mari kita pergi, Paman Ping. Saya biasanya tidak kekurangan apa-apa dengan Xiao Shito. Sebaliknya, kalian seharusnya membeli beberapa barang. Mengapa harus membeli? Apa maksudnya ini? Jika saya tidak salah menebak, kantin besar hampir tidak bisa bertahan lagi. Tidak mungkin, aku juga belum dengar soal ini. Seharusnya sudah dekat dengan sini. Waktu aku datang, kantin di Kota 9 sudah kehabisan bahan makanan. Aku kira, kalau terlambat pun, tidak akan terlalu jauh dari sini. Lagi pula, di dalam kantin sudah hampir kosong. Orang makan apa? Kantin tidak bisa beroperasi lagi. Liu Ziking juga benar. Jadi, kalian sebaiknya cepat-cepat ambil uang ini. Beli beberapa barang. Aduh, persiapkan apa? Meskipun kantin tutup, kita bisa makan di rumah. Nanti kamu datang ke rumah kami.
Aduh, persiapkan apa? Meskipun kantin tutup, kita bisa makan di rumah. Nanti, kamu datang ke rumah kami. Rumah hanya bisa menghirup angin utara. Sekarang di rumah bahkan tidak ada bahan untuk memasak. Bahkan beras pun sudah hampir habis. Kalau mengandalkan kamu, kita bahkan tidak bisa makan. Sayuran liar juga sudah hampir habis. Keluarga kita nanti hanya bisa mati kelaparan. Jadi, kalian seharusnya segera pergi membeli bahan makanan. Koperasi hanya punya sedikit barang. Kalau semua orang tahu, kita pasti tidak kebagian. Tidak, masih ada. Harus menimbun lebih banyak makanan. Kalau tidak, kita hanya bisa pergi ke gunung bersama mereka untuk mencari sayuran liar. Iya, dengarkan saran Liu Ziking. Besok cepat pergi beli ya. Hari ini bawa kayu bakar ke rumah Liu Ziking dulu. Tenang saja, Pak. Zuzi, jika kamu masih menganggap aku sebagai paman, jangan menolak lagi. Kalau tidak, aku benar-benar merasa malu. Mulai sekarang, kamu adalah calon mertua saya. Tapi karena mertua sudah bilang begitu, aku tetap terima saja. Masih banyak waktu ke depan. Oke, ayo. Aku akan urus semuanya. Percaya padaku. Mulai sekarang, kita adalah saudara kandung. Iya, hahaha. Akhirnya, aku bertemu dengan kakak Xiao lagi. Ini disimpan khusus untukmu. Kakak adalah permen untuk orang dewasa yang disimpan untuk anak-anak. Apa karena bukan anak kecil jadi tidak boleh makan permen? Ibu tiriku juga orang dewasa. Dia selalu makan diam-diam. Dia hanya makan dengan Wang Hongling. Membiarkan aku dan kakak laki-laki hanya melihat. Kakak laki-lakiku membelikan ini untukku, aku akan bagi untukmu. Kawan Xiao, ambillah ini. Ini juga disimpan khusus oleh adikku untukmu. Yao Yao, terima saja dulu. Nanti kalau anaknya mau makan, baru dikeluarkan. Baik. Kalau begitu, saya simpan saja. Terima kasih, Xiao Shitou. Bully, hari ini Xiao Shitou masih harus di rumah Anda. Tolong jaga dia sebentar. Xiao Shitou, saya ada urusan sebentar lagi, harus pergi ke koperasi. Ah, itu kan hal kecil. Selama Xiao Shitou di sini, kamu tenang saja. Bibili, hari ini si batu kecil harus tetap di rumah ibu. Tolong bantu saya jaga dia ya. Saya ada urusan sebentar lagi di koperasi. Ah, cuma urusan kecil saja. Si batu kecil di sini, tenang saja. Tapi saya ingatkan, hati-hati dan pulanglah lebih awal. Ya, terima kasih banyak, Bully, si batu kecil. Di sini harus dengar kata Om dan Bibi, ya. Kalau kakak pulang, aku bisa makan permen gak? Tentu saja kakak akan membawakan yang terbaik untukmu saat pulang nanti. Oke. Oke. Bibi, aku dulu pergi ya. Halo, saudara. Maaf, boleh tanya berapa harga baju ini? Bajunya 36 yuan, kain 7 kaki. Bisa tunjukkan tiketnya sebentar. Apakah kamu punya uang? Kalau punya tiket, beli saja. Kalau tidak mampu, jangan lihat. Setiap hari cuma orang desa dari pinggiran yang mau lihat. Melihat tapi tidak membeli itu sial. Apakah kamu punya uang? Kalau tidak punya tiket, jangan lihat. Setiap hari ada orang desa seperti kamu datang. Melihat tapi tidak membeli. Sungguh sial. Sebagai petugas yang melayani rakyat. Apakah kamu punya sikap seperti ini terhadap kelas pekerja? Apa pemahamanmu tentang ideologi? Akan kukatakan padamu. Saya adalah pemuda yang dikirim ke desa. Saya datang ke tingkat dasar demi pembangunan negara. Kamu memandang rendah saya. Apakah kamu memandang rendah semua intelektual yang dikirim ke desa? Apalagi, mana ada orang yang merendahkan rekan-rekan desa sepertimu? Jangan asal tuduh. Kalau tidak, aku tunjukkan padamu, tidak apa-apa. Kalau kamu rusak, aku ganti. Kalau begitu, jangan katakan apa-apa. Baju ini aku mau. Kamu benar-benar mau beli. Tadi baru saja berjuang setengah hari. Sebenarnya ini mau buat diri sendiri. Ternyata dia yang membelinya. Bayar di sana. Pelayan memang sikapnya tidak baik. Aku lupa. Pembayaran harus di kasir. Pelayan tidak menerima uang. Batu kecil. Akhirnya kamu pulang. Xiao Shitou sangat merindukanmu. Liu Ziking, kamu kan? Xiao Shitou pergi keluar dulu sebentar. Pergi cari teman sebaya di luar.
Kakak cari cewek-cewek, ada urusan? Ya, baik. Apa yang terjadi dengan Liu Ziking? Hari ini aku lewat di koperasi dan melihat baju ini. Aku pikir kamu pasti akan terlihat bagus memakainya. Saya sudah membelinya kembali. Ayo coba saja. Tidak, tidak bisa. Kamu kembalikan saja. Ini pasti menghabiskan banyak uang. Kamu simpan saja. Saya masih ingin memberitahumu sesuatu. Saya tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Kalau begitu, saya terima saja. Liu Ziking, sebenarnya kamu mau bilang apa? Jangan gugup. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Liu Ziking, kamu sebenarnya mau bilang apa? Jangan gugup. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Matahari terbenam. Aku menyukaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah tahu perasaanku. Dalam hidup ini, selain kamu, aku tak ingin siapapun. Apakah saya terlalu tiba-tiba? Kalau kamu menolak, tidak apa-apa. Saya akan pergi dulu. Saya juga suka kamu. Sebenarnya, saya sudah suka kamu sejak lama. Yun Ziking, kamu sedang melakukan apa ini? Yun Shu. Yuan Shu, saya ingin bersama Xiao, berpacaran dengan bebas, lalu menikah. Saya mohon Anda setuju. Liu Ziking, apa yang kamu lakukan? Paman Yun. Paman Yun. Saya ingin jatuh cinta dengan Xiao sekali lagi dan kemudian menikah. Saya mohon Anda setuju. Liu Ziking. Saya tidak keberatan kamu berkencan dengan Xiao. Tapi saya punya 3 syarat. Jika kamu setuju, kalian bisa lanjutkan. Kalau tidak setuju, ya sudah, lupakan saja. Asisten Yun, selama aku bisa lakukan, aku akan lakukan semua. Aku setuju dengan semuanya. Ini adalah syarat pertama. Xiao harus masuk universitas nanti. Kamu tidak boleh menghalangi. Paman 11, jangan khawatir. Aku pasti akan mendukung urusan masuk universitas. Yang kedua, saya harap saat dia sekolah, kamu tidak mempengaruhi belajarnya. Segala sesuatunya tunggu sampai dia selesai belajar. Baik, saya janji. Yang ketiga, jika kalian ingin menikah di masa depan, harus pergi ke kantor catatan sipil untuk mengambil akta nikah. Tidak boleh mengadakan resepsi pernikahan. Saya tahu kamu berasal dari kota. Jika kamu kembali ke kota sendiri, kamu bisa menghancurkan putriku. Jika kalian ingin menikah di masa depan, harus pergi ke kantor catatan sipil untuk mendapatkan akta nikah. Tidak bisa hanya mengadakan resepsi pernikahan. Aku tahu kamu adalah seorang intelektual muda dari kota. Jika kamu tidak berhasil lagi, kamu bisa menghancurkan putriku. Paman Yun, aku pikir kamu akan memberiku tantangan yang sulit. Jika itu permintaan yang sederhana, aku akan setuju semuanya. Karena aku yakin dengan Xiao, Yun Shu, aku pasti akan memperlakukannya baik seumur hidupku. Masalahnya adalah urusanku juga. Baik. Liu Ziking, aku berharap kamu ingat janjimu hari ini. Baiklah, baiklah. Karena kamu sudah punya tekad ini, kami akan mempercayakan Xiao padamu. Terima kasih, ayah dan ibu. Kakak, kamu adalah pria sejati. Selalu mengganggu kakak Xiao. Apa kamu tidak takut dia tidak menyukaimu lagi? Aku pergi dulu untuk belajar. Xiao ah. Hari ini adalah hari yang baik. Mari kita makan sesuatu yang enak untuk merayakannya. Aku pergi ke restoran negara untuk mengambil makanan. Merayakan apa sih? Kamu jadi pacar aku. Aduh, kamu tebal muka banget ya. Oh bukan karena tebal muka. Gimana bisa dapat cewek secantik kamu? Mendapatkan istri itu yang paling penting.
Siapa istri kamu? Kalau kamu ngomong sembarangan, aku nggak akan peduli lagi. Baiklah, baiklah, aku nggak akan ngomong lagi. Oh iya, hari ini aku kebetulan beli banyak makanan. Kamu nanti bawa pulang bersama-sama. Tidak bisa, batu kecil lagi. Kamu bawa pulang dan makan bersama adikmu. Aduh, aku sudah menyiapkan untuk batu kecil sejak lama. Kalau kamu terus menolak, aku akan sedih. Gelasku pertama ku persembahkan untukmu, kataku. Terima kasih sudah menyetujui urusan aku dan Xiao. Asalkan kamu dan putriku baik-baik saja bersama. Kakak, kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Apa hubungannya dengan Xiao? Bro. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Ada hubungannya dengan Xiao. Ah. Kamu benar-benar keras kepala. Liu Ziqing bersama adik perempuanmu. Apa? Liu Ziqing. Bukankah kamu sudah pergi ke kantor untuk bekerja? Bagaimana bisa bersama adikku? Kalian berdua sudah bersama. Kamu tidak seharusnya senang. Setelah aku kembali dari komune, kita berdua sudah menetapkan hubungan. Aku bilang Liu Yuzu, apa yang kamu lakukan ini tidak benar. Aku menganggapmu sebagai saudara sehidup semati. Kamu berani bermimpi jadi suami adikku. Wanita baik, pria baik saling melengkapi. Sinar matahari senja, semuanya indah. Saya memang suka dia. Sudahlah, cepat makan saja. Lagi pula, saya lihat karakter Liu Yuzu ini cukup baik. Lebih baik dari adik perempuanku, meskipun sedikit kurang. Tapi saya setuju dengan pernikahan ini. Tapi ketiga kakakku yang akan kembali. Tidak akan semudah saya berbicara. Sekali lagi, mereka akan disuruh keluar untuk memotong 20 ikat kayu. Memang begitu, ayah. Liu Yuzu diam-diam menipu adik kecil. Apakah kakak-kakak mereka akan memaafkannya saat kembali? Kak, jangan bicara sembarangan. Aku dan Liu Ziqing benar-benar saling mencintai. Apa yang ditipu? Ji Yao. Aku ini kakakmu sendiri. Hanya karena berkata sedikit, kau langsung melindungi anak itu? Cepat makanlah. Jangan nanti kita selesai makan malah mengobrol. Makan saja tidak bisa diam, cepat makan. Baik-baik saja. Kalian masih bawa barang sendiri ke sekolah ya? Kami di sini ya. Hai Zheng, tampan. Kalian datang. Wang Dashan, kenapa kamu datang lebih awal hari ini? Kebetulan tidak ada kegiatan, jadi ingin datang lebih awal. Pasti. Tidak bisa. 11 Xiao. Kamu pulang sekolah jam berapa hari Jumat ini? HMPH. Hari Jumat, supaya tidak terjebak perjalanan malam, pulang sekolah jam 3 sore. Jian Shuoge. Pria ini kenapa ada di samping 11 Xiao? Oh, dia itu. Dia adalah Liu Ziqing yang baru datang ke desa kami. Dia juga sahabat baikku. Liu Ziqing. Kamu datang untuk membeli barang. Bukan, saya datang untuk mengantar pasangan saya ke sekolah. Dan sekalian mau beli sedikit barang. Pasangan? Siapa? Ini kan sudah jelas. Siang, kenapa kamu mau pacaran dengannya? Tunggu, pertama-tama. Apa urusannya denganmu siapa yang bersama Xiao? Itu bukan yang utama, Xiao adalah orang yang bisa kamu panggil. Kalian sepertinya hanya memiliki hubungan sebagai teman sekelas biasa, kan? HMPH. Siapa yang bilang aku dan Xiao hanya teman sekelas biasa? Aku dan dia adalah teman masa kecil. Dulu saat sekolah. Kami selalu pergi dan pulang bersama. HMPH. Siapa yang bilang aku dan Xiao hanya teman sekelas? Hanya hubungan teman biasa saja. Aku dan dia sudah sejak kecil bersama. Dulu waktu sekolah. Kami berangkat dan pulang sekolah bersama. Percaya padamu saja.
Hei, Wang Dashan. Apa yang kau omongin ngawur? Apa maksudnya sejak kecil bersama? Kalian paling banter cuma tetangga satu desa. Hampir tidak pernah bertemu muka. Ini kan kita berdua sama sekali tidak akrab. Selain itu, kapanpun kamu dan Xiao berangkat sekolah, aku tidak pernah menjemputnya. Kalian paling cuma saling sapa saja. Kenapa kata-kata dari mulutmu malah jadi berbeda? Sepertinya kamu ini memang suka berbohong. Untung hari ini Zijian ada di sini. Kalau tidak, Xiao di rumah kita pasti benar-benar tergantung padamu. Aku peringatkan kamu, Wang Dashan, kalau kamu berani berbohong lagi, merusak reputasi obat-obatan di rumah saya akan membuatmu tidak bisa pergi. Saya tidak berani lagi, tidak akan terjadi lagi di masa depan. Matahari terbenam. Sebentar lagi saya dan kakakmu akan membereskan barang-barangmu. Kemudian saya akan membantumu membersihkan kamar. Sayang sekali kita tidak bisa makan malam bersama. Tidak apa-apa. Ini bukan ada. Kalau begitu, ayo kita pergi. Liu Yuzu, kamu yang bau desa berani merebut wanita dariku. Masih berani melawanku seperti ini. Ada kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Ha? Aduh, kenapa harus berpikir seperti ini? Harus menceritakan hal kecil ini. Tentang cerita Doraemon dan Mei Yang. Sekarang sudah baik. Kalau tidak diceritakan, tidak bisa tidur. Kebun host telah memenuhi syarat untuk peningkatan. Bisa ditingkatkan lagi. Sistem. Masukkan semua bahan makanan yang sudah diproses ke dalam ruang pribadi. Baik, di gudang kebun host tersisa jagung 580 jin. Gandum 640 jin. Kalau begitu, jual jagungnya untuk peningkatan. Kebun sedang ditingkatkan. Saat ini peningkatan memerlukan waktu 10 jam. Kebun akan sepenuhnya ditutup selama 10 jam. Besok seharusnya sudah hampir siap. Sangat menantikan paket hadiah pribadi setelah upgrade. Sistem mengucapkan selamat kepada pemilik. Sistem berhasil diupgrade. Hadiah paket upgrade 1 set. Silakan periksa. Menambah 1 bidang pertanian. Toko membuka benih kentang dan benih pakan ternak. Membuka pabrik pakan. Buka paket hadiah upgrade. 2000 koin emas. Sudah dimasukkan ke toko. Benih mawar 2 bagian. 8 lembar tanah pertanian. 3 batu. Itu saja, ya. Lalu, skill saya bagaimana? Perhatian, tuan rumah. Kado peningkatan adalah hadiah acak. Hadiah kali ini tidak bagus. Bisa dibilang keberuntungan tuan rumah kurang baik. Lalu, skill saya bagaimana? Penghuni, harap diperhatikan. Paket peningkatan adalah hadiah acak. Hadiah kali ini tidak bagus. Bisa dibilang keberuntungan penghuni menurun. Sistem, untungnya kamu tidak memiliki wujud fisik. Kalau tidak, pasti aku akan memukulmu sampai menangis. Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Kedepannya semua barang akan dijual. Nanti setelah peningkatan, akan kuberitahu penghuni yang baik. Kakak, aku bermimpi tentang makanan enak. Sekarang kakak akan buatkan untukmu. Hari ini, kakak Xiao mulai sekolah. Aku sudah menyiapkan sedikit makanan untuknya. Kamu makan dulu. Enak banget, makan perlahan, gak ada yang rebut. Diburu sama kamu. Wangi banget, aku bisa makan 3 mangkuk besar. Xiao, mau lihat apa? Kamu mau ngapain? Mau kemana? Kamu ngapain sih? Ngapain kamu lepas? Lepaskan Wang Dashan. Kamu ini bajingan. Liu Yushuo tidak mau minum yang baik, malah minum yang dihukum. Hari ini kamu harus putus dengan sebelah Xiao. Aku akan mengampunimu. Kamu berani mengancamku. Pukul dia, Apa yang sedang terjadi? Liu Ziqing, berhenti memukul. Diam di situ. Saya sudah minum air suci. Kondisi tubuh saya jadi sangat kuat. Tapi, Xiao. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Mereka beberapa orang mengintimidasi teman perempuan di depan sekolah. Kalian tidak peduli. Hal seperti ini pasti akan ditangani dengan serius oleh sekolah. Ayo ikut aku, hanya kamu saja.
Kita pergi. Apakah kamu takut, Xiao? Apakah kamu takut? Xiao. Aku sama Wang Dashan sama sekali tidak ada hubungan. Jangan marah, oke. Aku juga tidak menggoda dia. Aku juga tidak tahu kenapa dia datang menunggu aku. Dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal itu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Semua itu karena si Wang Dashan menyimpan niat jahat. Kata ingin makan burung angsa. Aku tentu saja percaya padamu, ya. Li Cuihua. Anak kecilmu menggoda anakku dan bahkan memukulnya. Hari ini aku tidak akan selesai dengan keluargamu. Nenek Wang mendengus. Mulutmu penuh omong kosong. Suruh anakmu pipis dan lihat sendiri. Bahkan satu helai rambut putri kami pun tak pantas. Dasar orang bajingan, berani sombong. Kalau aku bilang, keluargamu tidak ada yang baik, HMPH. Makanya gak heran bisa melahirkan si kecil jahat Yun Xiao itu. Yang menyusahkan anakku. Harus ganti rugi uang. Kalau tidak, saya akan membuatnya jadi terkenal. HMPH, Wang Pozi, mulutmu penuh dengan kotoran. Keluarga Yun kami tidak takut pada bayangan yang miring. Anakmu itu memang mencari masalah sendiri. Dihajar itu sudah ringan. HMPH. Saya tidak peduli. Semua ini adalah ulah keluargamu. Jika hari ini tidak ada penjelasan, saya akan datang ke rumahmu. Gantung diri, HM. Aku nggak peduli. Semua ini gara-gara kalian satu keluarga. Kalau hari ini nggak ada penjelasan, aku akan datang ke rumah kalian. Gantung diri lagi, kamu terus berbuat onar. Langsung panggil kapten buat urus masalah ini. Jangan bilang aku nggak akan memukul anakmu. Bahkan bisa dilaporkan dengan tuduhan preman. Kamu siapa? Sih, ini ada bagian untukmu berbicara. Kenapa kamu tidak punya bagian untuk berbicara? Saya adalah seorang pemuda yang pergi ke desa. Anakmu yang mengganggu Xiao dan berperilaku cabul itu adalah kejahatan. Dia pantas mendapatkan hukuman. Seharusnya dia dikirim ke pertanian. Biarkan dia menjalani pembinaan. Jadi kamu yang memukul anakku, HM. Aku akan melawanmu. Kamu. Aduh, lihatlah, mereka mulai berkelahi. Li Cuihua, berani kamu bergerak. Yang kamu pukul adalah dirimu yang tidak tahu malu. Aduh. Li Cuihua. Berani kamu bergerak. Yang kamu pukul adalah dirimu yang tidak tahu malu. Li Cuihua, kamu wanita murahan. Benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu hebat sekali. Kalau kamu berani menyakiti ibuku, aku akan membunuhmu. Hahaha. Lepaskan tali saya. Kamu bocah kecil yang menjengkelkan. Hahaha. Bibi, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak ada pilihan lain. Mereka membunuh orang, jangan buat keributan. Jangan buat keributan lagi. Apa yang terjadi? Semua jadi seperti ini. Kalau kamu terus berbuat macam-macam, aku rasa poin kerjamu bulan ini tidak akan aku berikan lagi. Aduh, aku yang sudah tua ini merasa sangat tersinggung. Kepala Kim, tolong buat keadilan untuk kami. Omong kosong. Jelas-jelas anakmu yang menindas gadisku di sekolah. Sudah diberi pelajaran. Karena tidak terima, mereka datang menyerang rumah kami. Apakah Wang Dashan seperti yang dikatakan oleh Bibi Li? Tahu saja kamu, perempuan malas ini. HMPH. Sepertinya kalian sudah terlalu nyaman hidup sehari-hari. Bersikap tidak masuk akal dan mengamuk. Hari ini aku akan memotong 3 hari poin kerja kalian, agar kalian ingat. Aduh, ya ampun. Hidup ini sudah tidak bisa dijalani lagi. Membuatmu berpihak. Jangan mengatur saya. Kamu masih memotong poin kerja kami ya?
Saya lihat kamu ada hubungan dengan Li Cuihua, HM. Tidak jelas. Hei, Wang, jangan banyak bicara. Jangan sembarangan. Lihat saja hari ini, saya akan memukulnya sampai mati. Pukul sampai mati, hei hei hei. Li Cuihua, keluargamu semua bukan orang baik. Atasannya tidak benar, bawahannya juga salah. Aku lihat keluargamu semua seperti rubah. Tutup mulutmu. Lepaskan aku harus melawannya. Wang Laoshi. Jika kamu tidak bisa mengendalikan istrimu, aku akan mengirimnya ke tim penegak hukum di kota. HMPH. Kalian semua sedang berbuat onar apa? Wang Pozi. Jika tidak mau menahan diri, keluarlah dari desa. Kamu omong kosong, tutup mulutmu, Su Zhaodi, kalau kamu terus mengganggu, aku akan bercerai denganmu. Haha, aku masih mau bergaul di desa. Manajer, jangan marah. Masalah ini karena keluarga kami kurang sopan. Tidak mengakui kesalahan. Biarkan saja keluarga kami. Guruang, hari ini maafkan saja. Tapi poin kerja tetap harus dipotong. Tapi tidak banyak yang dipotong. Hanya dikurangi 100 poin untuk kalian. Dan sangat buruk. Harus dihukum berat. Kapten Jinjin, jangan dikurangi poin lagi. Apakah tidak sampai menimbulkan korban jiwa? Guruang, hari ini biarkan saja. Tapi poin merah tetap harus dikurangi. Tambahkan lagi 100 poin untuk keluarga kalian. Sangat buruk, harus dihukum tegas. Kapten Qin, jangan dikurangi poin lagi. Tidak ada yang terluka, kan? Saya akan pulang dan memukul orang bodoh ini. Bisakah dikurangi sedikit? Tidak ada negosiasi. Ya sudah, potong saja. Kapten Qin, kamu tidak bisa memihak keluarga Yun, kan? Iya, benar. Keluarga Yun telah melukai istri saya. Apa mereka tidak perlu mengganti rugi? Dan juga Liu Yuzhu. Dia juga ikut bertindak. Ingin meminta ganti rugi dari kita. Keluarga kalian mimpi saja. Guru Wang. Kamu ngomong apa sih? Anak kalian yang pertama kali mengganggu Yun Xiao. Aku hanya memukulnya. Tidak mengirimnya ke kerja paksa. Itu karena aku terlalu baik hati. Guru Wang. Kamu ngomong apa sih? Anakmu yang pertama kali mengganggu Yun Xiao. Aku cuma memukulnya. Tidak mengirimnya ke kerja paksa. Itu karena aku terlalu baik hati. Liu Ziqiang, maksudmu apa sih? Kalau bukan karena dia, Yun Xiao itu kan perempuan nakal. Anakku bisa berbuat bodoh. Anakku adalah anak paling pintar di desa. Juga berpendidikan. Saya memperingatkanmu. Jangan mengacau dan berbicara sembarangan di sini. Percaya atau tidak, saya akan segera melapor ke tim keamanan. Lihat saja apakah tim keamanan akan menangkap anakmu. Guruang, semua yang kau katakan ini tidak lain hanya untuk meminta uang. Katakanlah. Berapa banyak uang yang kau mau? Kau memang orang yang mengerti, Laulin. Anakku dan menantuku sudah dipukuli sampai seperti ini. Setidaknya harus ada ganti rugi 100 yuan, kan? Yang kedua, Yun Xiao menikah masuk ke sini. Lagi pula sekarang reputasinya sebagai perempuan nakal sudah menyebar. Orang lain juga tidak akan mau padanya. Hanya keluarga kami yang baik hati. Setelah desa ini, tidak ada toko seperti ini lagi. Aduh. Pergi sana. Coba lihat diri kalian sendiri. Untuk membantu Xiao, kalian bahkan tidak layak. Kita tidak tahu ya. Ayahku akan menyelesaikannya ya. Guruang, saya akan mengatakan ini hari ini. Kalau ada anggota keluargamu yang berani berpikir jahat lagi, aku akan mengurus kalian, percaya tidak? Tenangkan diri. Bikin kaget batu ya. Apa pendapat Lao Yun tentang ini? Hei. Apa pendapat Lao Ying tentang ini? Guruang, kepalamu juga terjepit pintu ya. Lihat saja wajah anakmu yang mati itu. Bahkan untuk menikah dengan orang lain saja harus antre. HMPH, kamu benar-benar mengira keluargamu itu istimewa. HMPH. Sepatu jelek ini sekarang mau diberikan gratis kepada keluarga kami. Kami semua tidak mau. Katakan satu kata lagi. Dalam drama ini, semua orang ingin masuk penjara ya. Orang tua memang begini masalahnya.
Kalian kenapa masih datang ke sini? Coba ceritakan, siapa yang membuat keributan? Mereka yang mengganggu orang. Lihat, saya dipukuli. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apa urusannya dengan kami? Sungguh. Kamu Liu Yuzu, kan? Tadi saya sudah menyelidiki. Hari ini, keluarga Wang pergi mencari keluarga Yun. Itu karena kamu memukul anak mereka kemarin. Jadi, sebenarnya karena apa? Kamu adalah perhiasan Liu Yi. Baru saja saya melakukan penyelidikan dan analisis. Hari ini keluarga Wang pergi menemui keluarga Yun. Karena kemarin kamu memberi anak mereka. Jadi, sebenarnya karena apa? Tentang petugas keamanan, teman, kejadiannya seperti ini. Kemarin saya pergi ke sekolah menjemput pasangan saya. Tepat bertemu dengan Wang Dashan. Mencari beberapa orang untuk mengganggu pasangan saya. Bahkan mereka juga memukulnya. Jadi saya yang memukul mereka. Kemudian pihak sekolah juga memberi saya jaminan. Akan menangani masalah ini dengan serius. Semua orang yang ada di sana kemarin bisa bersaksi. Tidak ada yang tidak. Apakah itu seperti yang dikatakan Liu Zikyu? Bukan, bukan. Bukan sama sekali bukan. Dia pasti sedang berbohong. Jangan percayai dia. Dashan, cepat katakan kepada petugas keamanan. Katakan situasi saat ini. Cepat, cepat, katakan yang benar. Bicaralah dengan baik kepada petugas keamanan. Bagaimana kamu mengganggu Xiao? Saya tidak, saya hanya ingin bercanda dengan teman. Wang Dashan pasti sudah bicara sembarangan. Baiklah. Saya akan pergi ke sekolah untuk menyelidikinya dengan jelas. Kamu baik-baik bicara dengan petugas keamanan itu. Bagaimana kamu memperlakukan Xiao? Saya tidak, saya hanya ingin bercanda dengan teman sekelas. Wang Dashan mungkin membocorkan rahasia. Baiklah. Saya akan pergi ke sekolah untuk menyelidikinya dengan jelas. Keluarga Wang telah berbuat kejahatan di desa ini selama bertahun-tahun. Akhirnya ada seseorang yang bisa menghentikan mereka. Ini orang baru yang datang, benar-benar berbakat. Liu Ziqing masih belum menikah, kan? Siapa tante itu? Kamu mau kenalkan Liu Yuzu dengan seseorang? Aku tidak salah dengar, kan? Tidak salah, pemuda ini tampan dan berbakat. Tapi dia sangat menarik perhatian. Tante, aku sudah punya pasangan. Siapa dia? Sangat berwawasan, ya. Jauh di langit, dekat di mata. Ini adalah adik perempuanku, Yun Xiao. Betul. Xiao adalah pacarku. Seumur hidupku, aku hanya akan menyukainya seorang diri. HMPH. Hari ini aku tegaskan di sini, HMPH, siapapun yang berani menggosip. Itu sama saja dengan melawan aku, Liu Yushuo. Betul, kakak Xiao adalah satu-satunya menantuku. Kalian bertiga ikut saya kembali ke Zhen Anno Tunggu. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Yun Jinse, Yun Xiao, Liu Yushuo membuatku dikeluarkan. Akhirnya aku akan membunuhmu, sial. Siapa kamu sih? Dengar sini. Kalau kamu lagi bad mood, jangan paksa aku untuk memukulmu. Siapa kamu sih? Aku bilang, aku lagi tidak mood, jangan paksa aku untuk memukulmu. Aku adalah kakak senior. Namaku Luo Haichang. Aku seangkatan dengan Liu Yuzu. HMPH. Tidak ada satupun dari para petugas yang baik, tidak ada yang ingin berurusan dengan kalian. Tidak. Sama sekali tidak. Aku juga benci bajingan itu. Musuh dari musuh adalah teman, kan? Kita bekerja sama. Kalau begitu, datanglah ke tempatku. Kau sudah memikirkan itu, kan? Itu adalah kebun sayur Liu Yuzhou, asalkan. Hei, itu benar. Aduh, itu mudah diucapkan. Racun itu dari mana kita dapat? Di sini bahkan tidak ada tempat untuk lalat. Benar. Operasi pestisida memang punya banyak sekali. Satu saja sudah cukup, kan? Iya, ayo.
Ngapain ini? Mereka di sana sudah lama sepertinya membahas hal yang tidak baik. Wang Dashan, Lu Haishan, bagaimana mereka bisa berkumpul? Sepertinya mereka sedang meracuni. Kau bintang sial. Kenapa kamu datang ke depan rumahku? Keluargaku sudah hancur karena kamu. Apa itu belum cukup? Sebelumnya, aku memang terbawa emosi. Ini adalah ganti rugi 20 yuan untukmu. Anggap saja ini sebagai kompensasi. Ini adalah mie yang baru saja dijemur di rumahku. Hanya 20 yuan, dan kamu sudah ingin berdamai. Seharusnya seperti yang dikatakan suamiku. Beri 100. Kamu mau tidak? Kamu ambil semua barangnya. Kamu pikir itu mudah? Ini yang kamu berikan padaku. Ibu. Buang saja bihunnya. Ini sudah disemprot pestisida. Wang Dashan sudah mengaku. Kamu tahu bihun itu ada. Tadi malam itu kamu dan Lu Haishan lari ke kebun sayurku dan meracuni aku. Apakah kamu punya bukti? Jangan berpura-pura menuduh orang yang tidak bersalah. Ibu, jangan dengarkan omongannya. Siapa yang berani makan barang yang kamu berikan? HMPH, cepat ambil kembali. Kamu masih ingin mencelakakan keluargaku. HMPH, sungguh hati yang jahat. Aduh, cinta yang bodoh ingin membunuh seluruh keluargaku. Aduh, ya ampun. Aduh, tanpa bukti kamu sudah menuduh saya. Saya akan menggugatmu. Biar kamu juga ditahan di tim penegak hukum. Tikus, iya benar. Saya tidak punya bukti. Bagaimana kamu tahu bahwa mie ini beracun? Berani bilang kamu tidak tahu. Kalau begitu, berani makan. Saya tidak punya bukti. Bagaimana kamu tahu bahwa mie ini beracun? Berani bilang kamu tidak tahu, lalu berani makan. Tadi malam aku lihat, itu paman ini. Dan satu paman lagi. Bukan urusan aku. Semua dari keluarga Lu. Aku cuma berniat baik membantumu menyemprotkan pestisida untuk membasmi rumput. Apa salahnya juga? Kalau begitu aku juga akan bantu paman kalian menyemprotkan pestisida dan membasmi rumput. Bagus tidak? Anak kecil nakal. Tidak ada yang mengajarkan ini. Ingin dipukul ya? Saudara ini. Wanita itu berani menyerang anak saya di depan Anda. Sepertinya juga ada kerjasama. Jangan bicara omong kosong. Aduh, tidak ada keadilan. Istri saya yang sudah sepuh masih harus disudutkan. Saya tidak mau hidup lagi. Ini benar-benar memaksa kami ke jalan buntu. Aduh, aduh. Ayo Liu Yushuo. Bersikaplah baik. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, tahu tidak, Tuan Shan Yuan. Kau lihat tidak, dia masih berani mengancamku sampai sekarang. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Aduh, syah. Di luar tidak ada pestisida yang dijual. Sekarang hanya gudang pemerintah yang memiliki pestisida. Apakah kamu mencuri harta milik umum? Ini adalah dosa yang tidak kecil. Ibu, kamu. Anakku. Satu kecil X ditambah 5 sama dengan Y kuadrat. X sama dengan berapa? Wah, tidak salah lagi, ini anak SMA. Sepertinya yang diajarkan bukan hanya pengetahuan budaya, tapi juga bagaimana menggoda pria. Kamu. Kak Dashan dan para pemuda terpelajar justru menyukai rubah nakal sepertimu. Aku. Siapa kamu? Dia adalah Zhang Xiaohong dari desa kita. Sebelumnya dia selalu bersama Wang Dashan. Sekarang dia bertani di rumah. Kak Yusi, Kak Dashan, dan Lu Ziking terpaksa dihukum karena kamu. Dikirim ke pertanian di barat laut. Bertani selama 30 tahun. Kamu puas sekarang, kan? Kamu sakit jiwa? Ya. Kalau bukan karena dua orang itu yang memberiku racun dan mencuri. Bagaimana bisa aku dihukum ke pertanian barat laut? Apa hubungannya dengan Xiao? Aku beritahu kamu. Aku tidak akan berdebat dengan wanita. Kalau kamu terus mengganggu Xiao, hati-hati aku tidak akan ramah padamu. Yu Xiao, kamu pikir kamu siapa? Bukankah hanya membaca beberapa tahun saja? Di desa ini, selama bertahun-tahun tidak ada satupun yang lulus dari universitas. Apa kamu masih berpikir bisa jadi burung pipit yang berubah jadi phoenix? Kamu, sepertinya kedepannya bahkan tidak akan punya apel untuk dimakan. Kakak, kenapa tante ini mulai makan apel tanpa dicuci?
Dan dia juga beratnya minta kamu urus. Yu Xiao. Tunggu sampai kamu selesai sekolah dulu. Jangan pilih-pilih. Pemuda yang tidak mampu menanggung beban. Bahkan tidak bisa makan, kamu. Pemuda yang tidak mampu menanggung beban, bahkan tidak bisa makan. Kamu. Tenang saja, kamu. Percaya padaku, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kakakku sangat hebat. Dia membuat aku dan Kak Yao bisa makan dengan kenyang. Aku tahu, tapi jika Zhuzi tidak bisa masuk universitas, aku sudah belajar selama bertahun-tahun. Benarkah hanya bisa kembali ke desa saja? Tidak, belajar bisa mengajarkan orang memahami hal-hal yang benar. Bukankah kebijakan ujian masuk universitas akan segera diterapkan? Kamu pasti bisa masuk universitas nanti. Benarkah? Apa arti belajar mengajarkan orang memahami hal-hal yang benar? Yaitu belajar akan membuat orang memahami hal-hal yang benar dan tahu kapan harus maju atau mundur. Seperti kakak perempuan Xiao kamu. Kalau begitu, aku juga harus belajar dengan baik di masa depan. Belakangan ini tidak tenang. Setelah ini, ya, selama Xiao kembali. Kita akan pergi ke kota untuk menjemput orang. Belakangan ini tidak tenang. Setelah ini, ya, selama Xiao kembali. Kita akan pergi ke kota untuk menjemput orang. Saya juga setuju dengan ini. Nanti, selama Xiao pulang sekolah, saya akan menjemputnya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Liu Ziqing, hai. Tidak apa-apa, ini semua yang harus saya lakukan. Kakak Xiao di mana? Kenapa dia tidak pulang bersama kalian? Dia pergi sekolah. Dia baru pulang saat liburan. Nanti saat dia libur, kamu bisa bertemu dia. Iya, aku sangat ingin sekali. Batu kecil juga ingin pergi sekolah. Aku ingin bertemu Kak Yao setiap hari. Batu kecil, kamu juga akan segera bisa pergi sekolah. Hei, semua anggota, perhatikan. Mulai hari ini, dapur besar kita dibubarkan. Ini semua barang di rumah sudah diambil. Bagaimana ini? Kepala regu, kamu harus mengurus hidup kami. Aku tahu ini sangat mendadak. Semua orang tidak siap. Tapi ini perintah dari atas. Kita semua sebagai bagian dari negara Cina harus mendukung kebijakan negara. Semua ini akan berlalu. Sekarang ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Saya tahu semuanya sangat mendadak dan tidak ada yang siap. Tapi ini adalah maksud dari atas. Kita semua sebagai bagian dari negara Cina harus mendukung kebijakan negara. Semua ini akan berlalu. Sekarang ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Kalian sengaja mencari masalah, kan? Sekarang desa sedang dilanda kelaparan. Tiap rumah tidak mudah. Sekarang cuacanya hangat. Kalau tidak ada makanan, ya cari sayur liar di gunung. Sayur liar itu bisa dimakan, ya. Kapten, kamu tidak bisa begini. Saudara Liu, kamu benar-benar tepat sekali. Kalau bukan karena kamu membuat kami bersiap lebih awal, mungkin sekarang kami akan sama seperti yang lain. Aku juga melihatnya di kota. Rasa-rasanya desa ini juga akan menuju ke arah yang sama. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, seluruh keluargaku sekarang sedang mencari sayur di gunung. Harus makan mentah lagi. Sudahlah, lupa aku ini menantu perempuanmu. Jangan begitu sopan padaku. Haha, iya juga sih. Mulai sekarang, kamu adalah menantu perempuanku. Ayo, hari ini harus datang ke rumahku untuk makan. Sudahlah, kantin baru saja dibubarkan, tidak ada panci. Kamu menggali sayuran liar juga tidak bisa dimakan. Benar-benar banyak sayuran liar. Ten, kamu, meskipun sekarang di rumah kita ada sisa makanan. Tidak bisa sembarangan. Tiga tahun telah berlalu. Pabrik baja di sini masih sama seperti dulu. Kita sudah sangat berbeda dari dulu. Sekarang kamu, tapi bos besar yang memiliki banyak perusahaan terkemuka di seluruh negeri. Dulu saat kamu ingin membuka perusahaan, orang tuamu sangat menentang. Tapi kamu tetap bertahan. Mereka semua berniat baik. Tapi aku punya pemikiranku sendiri. Kesempatan penting seperti reformasi dan keterbukaan. Aku pasti tidak bisa melewatkannya.
Pangeran. Ah, kamu. Ah, kamu adalah Yuzhui. Ini aku, Bibi Wang. Haha, sudah lama tidak bertemu, kamu masih begitu muda. Aku sudah melihat suratmu. Tidak menyangka sekarang kamu hidup dengan baik setelah melewati masa sulit. Haha. Ngomong-ngomong, apakah ini istri yang kamu cari di desa? Cantik sekali ya. Sangat cocok denganmu. Bibi Wang, aku adalah Siang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat gadis secantik ini. Lebih cantik daripada gadis-gadis di kota. Iya, Wang Yi. Selama bertahun-tahun saya selalu memikirkan kalian. Seandainya tidak ada halangan beberapa waktu lalu, saya pasti ingin berkumpul dengan kalian. Anak yang sangat baik. Di mana Xiao Shitou? Xiao Shitou, sudah lama tidak bertemu ya. Xiao Shitou sekarang sudah sebesar ini. Haha, batu kecil sangat bersemangat. Sekarang dia sudah diterima di kelas remaja. Ini benar-benar membanggakan keluarga. Batu kecil sekarang benar-benar sukses, ya. Hahaha, Liu Dajiang, kamu ini benar-benar tidak berguna. Begini saja, kamu dipecat dan biarkan kami pindah. Jika masalah ini tidak diselesaikan, aku tidak akan berhenti padamu. Bisa lebih pelan? Apa ini sesuatu yang membanggakan? Kamu masih mau menjaga muka. Orang yang tidak berguna, kamu adalah salah satu yang pertama dipecat. Saya jadi bingung. Dulu saya benar-benar tertipu. Menikah ke rumahmu, kamu malah baik-baik saja. Sampai sekarang masih memikirkan Liu Yushuo dan Xiao Shitou. Dua bocah itu. Mereka berdua. Sudah lama tidak tahu mati kelaparan di selokan mana. Kedepannya kamu hanya bisa bergantung pada Hongning di rumahku untuk hidup. Oh, Tuhan tahu. Siapa mereka ini? Hehehe, Tante Wang. Kalau punya keluarga secantik ini, kenapa nggak bilang? Ayo ke rumahku. Di rumahku ada anak laki-laki yang masih lajang. Zhang Guohua, jangan pamer ke orang lain. Mereka semua mahasiswa. Zhang Guohua, jangan pamer ke orang lain. Mereka semua mahasiswa. Wah, mahasiswa keren. Akhirnya ada yang pantas untuk anakku. Hahaha, iya. Kepalamu terjepit pintu. Ya, perhatikan baik-baik siapa mereka. Ibu tiriku yang baik dan ayahku yang terputus hubungan, apakah mereka mengira kita sudah mati kelaparan di desa? Sayangnya, kalian kecewa. Kamu Liu Yuzu. Kamu Xiao Shitou. Simpan wajahmu yang menjijikan itu. Apa itu batu atau bukan? Namaku Liu Zhen. Siapa yang memintamu mengganti nama? Liu Dajiang. Kami sudah memutuskan hubungan. Apalagi kalian dulu ingin menjual Xiao Sui. Kenapa sekarang masih berlagak seperti seorang ayah? Untuk siapa itu? Jangan dorong aku. Bapak Ibu. Kalian harus menyelamatkanku. Wang Hongming membuat adikku hamil. Dia harus membayar kita 20.000 yuan. Atau kita harus mengebiri dia agar tidak punya keturunan. Bapak Ibu, tolong selamatkan aku. Sekarang aku adalah satu-satunya anak kalian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak punya uang. Bapak Ibu, tolong selamatkan aku. Sekarang aku adalah satu-satunya anakmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau masih mau berjudi. Aku tidak punya uang. Apa maksudmu, kau anak nakal? Apa kau ingin tidak berperasaan seperti kakakmu? Katakan bahwa kau ayahku. Dulu saat aku hampir dijual, kau ada di mana? Sekarang kita bukan orang yang bisa kau ganggu sembarangan. Saudaraku sekarang adalah orang terkaya di kota Sijiu. Kamu menyesal pergi, kan? Ayo.
Seandainya aku tahu dari awal, tidak akan memberikan sepatah kata pun padamu. Kamu serigala berbulu domba. Aku seharusnya tidak diam. Lan King benar-benar tidak. Apakah Lan King tahu? Bu, apakah kamu bisa melihat anakmu terputus keturunan? Aku mengejek, ayahmu di PHK. Keluarga kita bahkan tidak punya rumah. Sekarang ibu juga sulit menjaga diri sendiri. Ah, aku tak bisa mengurusmu lagi. Ayah. Tolong bantu aku. Huzi, cepatlah pergi. Rumah ini cuma tempat pembuangan sampah besar. Jangan sampai kamu tercium baunya. Hong Ying sudah bertahun-tahun main di luar terus. Tak tahu berapa kali dia dicari orang. Perkiraan saya, uang keluarga Liu semua disia-siakan oleh anak kecil ini. Tiang, tolong selamatkan adikmu sendiri. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Sekarang akhirnya kamu mengakui dia adalah anak harammu. Sepertinya laporan saya dulu sama sekali tidak berhasil. Ternyata dilakukan oleh seorang bajingan. Sialan. Posisi kepala bengkel sudah hilang. Dan dipindahkan ke ruang ketel. Tahukah kamu bagaimana aku menjalani 3 tahun ini? Anak muda, apakah kamu masih memiliki sedikit hati nurani? Apakah aku yang menempatkan pisau di lehermu untuk merusak segalanya? Shang Guihua. Bagaimana dengan anak kedua yang kamu kandung sebelumnya? Semua ini karena kamu, bintang sial. Seandainya bukan karena kamu mengosongkan rumah. Bagaimana mungkin Hong Ling mendorongku untuk menggugurkan anak? Ternyata dia adalah anak kandungmu. Membunuh anakmu yang lain. Cukup, cukup, cukup. Ini semua urusan keluarga kalian. Kalau mau mengusir, bayar dulu. Sama saja, Meo. Cukup, cukup, cukup. Ini semua urusan keluarga kalian. Kalau mau menggantikan dia, bayar dulu. Sama saja. Bagaimanapun, saya sudah tidak ada hubungan dengan tempat ini. Mengenai Wang Hongming, itu bahkan lebih jauh lagi. Kalau kamu butuh uang, tanya saja kepada orang tua kandungnya. Yang mulia, saya di sini masih ada urusan bisnis yang harus diselesaikan. Nanti dalam beberapa hari jika ada waktu, saya akan menjemputmu untuk berlibur ke Beijing. Baiklah. Ini adalah hadiah untuk Anda. Silakan terima dulu. Saya tidak bisa menerimanya lagi. Sebelumnya, Anda telah menyerahkan pekerjaan. Sangat membantu Bibi. Di saat-saat sulit, Anda juga tidak lupa membantu kami. Semua kebaikan Anda, Bibi, saya ingat dengan baik. Anjing sialan. Saya akan memberi diri saya sendiri terlebih dahulu. Bu, Tante. Kamu pulang dulu saja. Liu Dajiang. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu adalah ayah Wang Hongming. Kalau sudah tanda tangan, tidak ada jalan kembali lagi, ya. Aku juga sudah tanda tangan. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungan sedikit pun. Kamu. Bagaimana cara pergi?